Nah, saudara, pembacaan dari katekismus kita masih berbicara tentang pengakuan iman rasuli yang kita sebutkan setiap minggunya. Dan di minggu ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, saya kira kita yang berasal kebanyakan mungkin dari tradisi Reform lebih sering meminggirkan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini. Kita mungkin lebih banyak berbicara tentang Yesus Kristus, tentang karya salibnya dibandingkan berbicara mengenai peran dan karya Roh Kudus. Nah, saudara, tetapi saya kira itu hal yang bisa dimengerti karena rasanya Alkitab sendiri memberikan porsi dan penekanan lebih kepada peran dan karya Yesus Kristus dibandingkan dengan Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 14, Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, Yesus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Saudara, Yesus sendiri berkata Roh Kudus yang Dia janjikan itu akan memuliakan dirinya. Jadi memang rasanya Alkitab seperti memberikan perhatian lebih kepada Yesus dibandingkan kepada Roh Kudus. Nah, saudara, ketika kita melihat ayat seperti ini misalnya, saya rasa kita mungkin akan semakin tergoda untuk berpikir bahwa Roh Kudus itu pribadi yang lebih rendah dibandingkan dengan Bapa, dibandingkan dengan Yesus Kristus. Apalagi mungkin Roh Kudus itu kesannya abstrak mungkin ya buat kita. Dibandingkan Yesus, Tuhan Yesus, kita tahu Dia jadi manusia dan rasanya lebih bisa kita bayangkan. Nah, saudara, tetapi dari katekismus ini kita belajar bahwa Roh Kudus juga adalah Allah yang kekal, sama seperti Allah Bapa, sama seperti Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat kepada firman Tuhan, kita juga akan menemukan hal yang sama. Saudara, misalnya di dalam Amanat Agung, Yesus memerintahkan para murid untuk membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, perhatikan, Yesus tidak bilang membaptis di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Saudara, Yesus hanya menyebutkan sekali nama Bapa, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, artinya Yesus seperti mau bilang ketiganya setara, sama-sama berbagi nama Allah yang kekal itu. Nah, saudara, di bagian lain di kitab Kisah Para Rasul, ketika Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, mereka dikatakan bukan sedang mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, maka Roh Kudus sama dengan Bapa, sama dengan Anak, sama-sama Allah yang kekal. Dan sekalipun kita mungkin merasa bahwa peran Roh Kudus lebih sedikit dibandingkan peran Bapa dan Anak, tetapi sebenarnya peran dan karya Roh Kudus kita bisa lihat di sepanjang Alkitab, saudara. Meskipun sepertinya secara tidak langsung, secara implisit begitu ya. Dari sejak penciptaan, Roh Kudus sudah ada. Saudara, Roh Kudus digambarkan sebagai Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam karya keselamatan, Roh Kudus berperan menolong kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, bisa menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hari ini, ketika kita sudah percaya, kita bisa mengalami penyertaan, pemeliharaan, dan penghiburan Allah lewat Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam hati kita. Saudara, maka mari hari ini saya mengajak kita bersyukur. Bersyukur untuk Roh-Nya yang kudus, Roh Allah, Roh Kudus-Nya yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Dia adalah Allah yang kekal, yang tinggal di dalam hati kita, orang-orang yang percaya. Dan maka mari kita juga terus mengingat peran dan karyanya di dalam setiap kehidupan kita.